Saudari-saudara umat kekasih Tuhan, sahabat Remas yang berbahagia, para peziarah pengharapan yang bersuka cita. Hari ini hari Minggu biasa yang ke-30. Tema permenungan kita adalah perbuatan versus kasih karunia. Saya dan Anda diinspirasi oleh bacaan Injil yang direnungan gereja hari ini, yaitu Injil Lukas bab yang ke-18, ayat yang ke-9 sampai 14. Kata kuncinya, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus menyampaikan perumpamaan dalam perikopa ini kepada orang-orang yang merasa dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Ia menceritakan dua tokoh yang datang berdoa ke bait Allah. Orang Farisi dikenal sebagai pemimpin agama yang taat hukum Taurat, dan pemungut cukai yang dikenal sebagai pendosa dan pengkhianat bangsa karena bekerja untuk penjajah Roma. Yang pertama, saya dan Anda mau merenungkan doa yang penuh kesombongan versus doa yang penuh pertobatan. Orang Farisi berdoa untuk memuji dirinya sendiri. Ia merasa lebih baik dari orang lain dan membanggakan puasanya serta perpuluhannya. Ia tidak sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, tetapi malah memamerkan kehebatannya. Sebaliknya, pemungut cukai berdiri jauh, menundukkan kepala dan memukul dadanya. Sebuah sikap rendah hati dan kesadaran akan dosa. Ia hanya berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ini yang mau saya dan Anda renungkan. Doa saya lebih banyak tentang pencitraan diri daripada pertobatan sejati. Ketika saya berdoa, apakah saya menyadari siapa saya di hadapan Tuhan? Dan inilah renungan yang lebih dalam lagi. Yang dibanggakan, perbuatan atau kasih karunia. Ini temanya. Ya. Yesus menegaskan bahwa pemungut cukai itulah yang pulang sebagai orang yang dibenarkan. Bukan orang Farisi. Allah tidak melihat penampilan luar, tidak melihat casingnya, atau catatan religius seseorang, tetapi hati yang hancur dan rendah hati. Maka mari saudara kasih, apakah saya dan Anda terlalu mengandalkan kebaikan diri untuk merasa layak di hadapan Tuhan? Apakah saya dan Anda masih kagum akan kasih karunia Tuhan yang membenarkan saya dan Anda meski saya tidak layak? Nah, inilah saudara kasih prinsip kerajaan Allah yang merendahkan diri akan ditinggikan dan yang meninggikan diri akan direndahkan. Yesus membalik cara pandang dunia dalam kerajaan Allah. Kerendahan hati lebih bernilai daripada kebanggaan religius. Karena itu saudara terkasih, kita diajak untuk merenungkan sikap hatimu dan hatiku saat berdoa. Ataukah saya dan Anda hanya memperhatikan casingnya? Ya, ada 3 tingkat kesombongan. Yang pertama, orang merasa lebih dari orang lain. Itu tingkat yang pertama, dan itu kecenderungan kita. Ya. Tingkat yang kedua, sudah lebih dari orang lain, merendahkan orang lain. Dan tingkat yang ketiga, bahkan Tuhan pun gak dianggap. Nah, itu kan seperti tadi, doa orang Farisi yang merasa hebat, merasa puas dengan kebaikan-kebaikannya. Maka tema renungannya perbuatan versus kasih karunia. Semoga kita mempunyai kerendahan hati Injili dan keberanian rasuli untuk menghayati firman-firman Tuhan, sehingga dengan demikian
persaudaraan sejati semakin terwujud. Bela rasa semakin terwujud. Salam damai sejahtera. STMJ, Sabda Tuhan menyegarkan jiwa.